Dari gelap terbitlah terang, perjalanan panjang, penemuan lampu. Hai teman-teman, coba bayangkan hidup tanpa lampu. Pasti gelap banget kalau malam ya. Kita nggak bisa nonton YouTube, main game, atau bahkan lihat wajah saya di kamera ini. Hahaha. Untungnya, manusia itu pintar-pintar. Sejak zaman dulu, mereka sudah berusaha membuat cahaya sendiri setelah matahari terbenam. Nah, di video kali ini, kita akan membahas perjalanan panjang penemuan lampu. Mulai dari yang kuno banget sampai yang canggih seperti sekarang. Kira-kira, gimana ya orang zaman dulu membuat api untuk penerangan? Terus, siapa sih penemu lampu bolam yang sering kita pakai? Siap-siap takjub, karena kita akan membahas semuanya di sini. Kalian juga akan berkenalan dengan tokoh-tokoh penting di balik penemuan lampu. Seperti Thomas Alva Edison, penemu lampu bolam yang fotonya sering kita lihat di buku pelajaran. Penasaran? Yuk langsung saja kita mulai. Era pralistrik, api dan cahaya yang menerangi kegelapan. Bayangkan hidup di zaman dulu. Nggak ada listrik, nggak ada lampu. Begitu matahari terbenam, dunia langsung gelap gulita. Seram banget kan? Tapi manusia nggak akan menyerah begitu saja. Nenek moyang kita akhirnya menemukan cara untuk membuat cahaya sendiri, yaitu dengan api. Awalnya, mereka hanya bisa mengandalkan api unggun. Kayu bakar dikumpulkan, lalu dibakar deh. Cukuplah untuk memberi penerangan dan rasa hangat. Tapi, api unggun kan besar dan susah dipindah-pindahkan. Nah, muncul deh ide untuk membuat lampu minyak. Lampu minyak ini sederhana banget. Hanya berupa wadah berisi minyak, biasanya minyak sayur atau minyak hewani. Lalu ada sumbunya yang dicelupkan ke minyak. Sumbunya dibakar deh, dan jadilah penerangan. Walaupun nggak seterang lampu zaman sekarang, tapi sudah sangat membantu bagi nenek moyang kita. Selain lampu minyak, ada juga lilin yang jadi favorit di zamannya. Lilin biasanya dibuat dari lemak hewan yang dipanaskan dan dibentuk. Lilin lebih praktis daripada lampu minyak, karena nggak mudah tumpah. Bayangkan saja, zaman dulu orang-orang belajar, makan malam sampai mengobrol seru hanya diterangi lampu minyak dan lilin. Meskipun sederhana, lampu minyak dan lilin ini punya peran penting banget dalam sejarah manusia loh. Berkat mereka, manusia bisa beraktivitas lebih lama di malam hari, belajar, dan mengembangkan berbagai macam hal. Keren, kan? Terang benderang di kota besar, masuknya lampu gas masuk ke abad ke-19. Perkembangan teknologi semakin cepat, kota-kota besar mulai ramai, dan kebutuhan akan penerangan yang lebih baik pun meningkat. Nah, disinilah lampu gas muncul. Lampu gas pertama kali ditemukan di awal abad ke-19 dan langsung populer di Eropa dan Amerika. Bagaimana cara kerjanya? Jadi, gas, biasanya gas batu bara, dialirkan melalui pipa-pipa ke rumah-rumah dan bangunan-bangunan. Gas ini kemudian dibakar di ujung pipa yang dilengkapi dengan penutup khusus. Dan tercipta cahaya yang lebih terang daripada lampu minyak atau lilin. Kehadiran lampu gas langsung mengubah wajah kota-kota di malam hari. Jalanan jadi lebih terang, orang-orang bisa beraktivitas dengan lebih leluasa, dan kota pun terasa lebih hidup. Kebayang dong, bagaimana kerennya jalanan kota yang diterangi lampu gas di malam hari. Romantis banget kayaknya. Tapi, lampu gas ini bukannya tanpa kekurangan. Salah satu kelemahan utamanya adalah risikonya yang tinggi. Bayangkan saja, gas mudah terbakar, dan kebocoran gas bisa menyebabkan kebakaran besar. Selain itu, lampu gas juga menghasilkan panas dan asap yang cukup banyak. Jadi, walaupun lebih terang, tetap saja ada sisi nggak nyamannya. Meskipun begitu, lampu gas tetap menjadi pilihan utama selama beberapa dekade sebelum akhirnya digantikan oleh penemuan yang lebih hebat. Apa itu? Tunggu di bagian selanjutnya ya. Lahirnya sang legenda, Thomas Alva Edison dan lampu pijar. Akhirnya kita sampai di momen yang paling ditunggu-tunggu, yaitu penemuan lampu pijar. Dan bintang di bagian ini adalah Thomas Alva Edison. Pasti sudah nggak asing lagi kan dengan nama ini? Thomas Alva Edison, seorang penemu dan pengusaha Amerika, berhasil mengubah dunia dengan penemuannya yang hebat, yaitu lampu pijar. Berkat kegigihannya dalam bereksperimen, di tahun 1979, Edison berhasil menciptakan lampu pijar yang praktis dan tahan lama. Lampu pijar Edison menggunakan filamen karbon yang dipanaskan oleh listrik hingga bersinar. Kebayang dong, betapa susahnya mencari bahan yang tepat dan desain yang pas untuk menciptakan lampu yang bisa menyala terang tapi nggak terbakar. Tapi, namanya juga jenius. Edison nggak menyerah begitu saja. Setelah ribuan kali percobaan, akhirnya dia menemukan formula yang tepat.
lampu pijar Edison pun langsung booming dan menggantikan lampu gas sebagai sumber penerangan utama di seluruh dunia. Penemuan lampu pijar ini benar-benar membuat perubahan besar. Bayangkan saja, dunia yang tadinya gelap gulita setelah matahari terbenam, sekarang bisa terang benderang berkat lampu pijar. Aktivitas manusia jadi nggak terbatas waktu, dan ini juga memicu perkembangan teknologi lainnya. Salut deh untuk Pak Edison. Bab 4. Sebelum kita lanjut ke bab selanjutnya, ada satu hal penting yang perlu diklarifikasi nih. Ternyata, di saat yang sama ketika Edison menemukan lampu pijar di Amerika, ada seorang ilmuwan Inggris bernama Joseph Swan yang juga mengembangkan teknologi serupa loh. Wah, kok bisa barengan gitu ya? Jadi, Joseph Swan ini sebenarnya sudah lebih dulu mendemonstrasikan lampu pijar dengan filamen karbon pada tahun 1860. Sayangnya, pada saat itu, teknologi vakum yang digunakan Swan belum secanggih itu, sehingga lampu buatannya nggak bertahan lama dan kurang efisien. Nah, di sisi lain, Edison berhasil menyempurnakan teknologi vakum dan menemukan filamen karbon yang lebih baik, sehingga lampu pijarnya bisa menyala lebih lama dan lebih terang. Karena itulah, nama Edison lebih dikenal sebagai penemu lampu pijar. Meskipun begitu, kontribusi Joseph Swan dalam pengembangan lampu pijar nggak bisa dilupakan begitu saja. Pada akhirnya, baik Edison maupun Swan sama-sama punya peran penting dalam menerangi dunia. Bahkan, kedua ilmuwan ini akhirnya memutuskan untuk bekerja sama dan mendirikan perusahaan lampu pijar bersama loh. Keren banget kan?